العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن التحريش فيما بينهم. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadirin umat Islam sekalian, kita bersyukur pada Allah atas karunia, nikmat dan anugerah yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Kita umat Islam yang tinggal di Indonesia, negeri yang besar, negeri yang dipenuhi dengan berbagai macam keberkahan, dengan keanekaragaman kabilah, suku, bahasa, budaya, dan lain-lain. Tentu ini wajib kita jaga. Maka setiap kali khatib memberikan wasiat takwa kepada dirinya yang berbicara dan kepada seluruh umat Islam yang hadir dalam sholat Jumat berjamaah. Takwa dalam pengertian wiqayatun nafsi anisyirk, menjaga diri kita dari segala bentuk syirik, wal a'malis sayyi'at, menjaga diri, menghindarkan dan menjauhkan diri kita dari segala bentuk keburukan, baik yang ada kaitan dengan hablum minallah maupun hablum minan nas, keburukan diri sendiri, keburukan yang berkaitan dengan orang lain, keburukan yang berkaitan dengan hak-hak bangsa dan negeri yang besar dan umat yang besar ini. Wal muwadhabah 'ala al-a'mal salihah, dan giat, rajin, istiqomah, konsisten dalam segala amal-amal baik. Itulah definisi takwa. Dan yang mulia, bangsa Indonesia kemarin telah melaksanakan pemilu 5 tahun sekali dalam rangka nasbul imamah, mencari pemimpin, memilih pemimpin yang memiliki sifat as-sidq, jujur, benar, yang menunjukkan dia adalah orang yang beriman dan bertakwa, al-amanah, yang terpercaya, yang memiliki integritas, yang memiliki akhlak yang baik, sikap yang baik, emosi yang terkontrol, berpikir besar dan luas untuk kepentingan bangsa dan negaranya. At-tabligh, yang aktif dan reaktif dalam memahami persoalan-persoalan bangsa yang besar ini dan segala urusan-urusannya dengan segala kemajemukannya. Dan al-fatanah, pemimpin yang memiliki kemampuan, kecakapan secara ilmu, secara praktek, dan secara pengalaman dalam memimpin bangsa yang besar ini. Hadirin yang mulia, apapun yang terjadi di tengah era dan sistem demokrasi seperti ini, maka siapapun pemimpin yang terpilih, baik dengan cara yang jujur dan benar,
maka disitulah ada pahala dan kebaikan. Baik dengan cara yang curang dan penuh pengkhianatan, maka dalam usaha itu tentu Allah Maha tahu. Di baliknya ada dosa dan ada kehancuran. Maka ketika nanti pemimpin kita siapapun terpilih, maka kita sebagai bangsa yang besar harus memiliki satu semangat yang sama, sami'na wa ata'na. Dengarkan dan taati pemimpin yang terpilih. Baik pemimpin tadi yang terpilih dengan penuh kebenaran, amanah, kejujuran, maupun yang terpilih dengan sistem yang dibentuk, terstruktur masif dan lain-lain. Kenapa hadirin mulia? Karena keamanan di dalam berbangsa dan bernegara itu adalah satu keharusan dalam Islam. Menegakkan kebenaran, menegakkan kejujuran, integritas wajib dalam Islam. Di satu sisi yang lain, menciptakan perdamaian di tengah umat juga hal yang sangat penting. Oleh karena itulah ketika terjadi tabrakan benturan di mana tidak ada yang ideal dalam kehidupan, maka keamanan di tengah bangsa dan negara sehingga setiap umat Islam bisa aman dalam beribadah, bisa aman di tengah rumah tangganya, bisa aman dalam bekerja, dalam berbisnis, bisa aman dia dalam memimpin bangsa dan negara ini, bisa aman menjadi rakyat, maka keamanan ini didahulukan dalam Islam. Oleh karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi dibacakan oleh khatib adalah sebagai bentuk gambaran pentingnya perdamaian di tengah umat. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya seluruh orang beriman adalah bersaudara. Fa aslihu dzata bainikum, maka damaikanlah oleh kalian perselisihan yang terjadi di antara saudara kalian. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati. Bahkan Sayyiduna wa Habibuna Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim yang tadi khatib bacakan di awal khutbah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa. Tidak mungkin orang-orang Jazirah Arab atau orang-orang Islam untuk kembali menyembahnya, menyembah patung dan lain-lain. Syaitan sudah berputus asa melakukan ini di Jazirah Arab. Walakin at-tahrish bima bainahum, tetapi masih ada kesempatan syaitan untuk merusak umat ini, terutama untuk merusak ukhuwah Jazirah Arab yang merupakan pusat Islam saat itu. At-tahrish bima bainahum, yaitu permusuhan, pertempuran, fitnah di antara mereka, dan ini yang sering terjadi. Perang saudara di Yaman, perang saudara di Suriah, kekacauan di Irak, sehingga menjadi sebab lemahnya Islam di Jazirah Arab. Maka ketika saudara muslim kita dibantai di Palestina, sampai sekarang pembantaian terjadi, genosida terjadi, PBB tidak bisa bergerak, bandul. Karena biang kerok dunia yang bernama Amerika dan sekutunya yang mempersenjatai Israel untuk membunuh anak-anak Palestina. Amerika dan sekutunya yang mempersenjatai Israel untuk membunuh wanita-wanita Palestina dan memperkosa mereka. Negara yang ada di majelis keamanan PBB yang bernama Amerika dan sekutunya yang mempersenjatai Israel untuk menghancurkan masjid, rumah-rumah masyarakat yang tidak bersalah, gereja-gereja yang tidak bersalah. Maka negara besar yang sama yang merupakan biang kerok, dia pemilik hak veto di Dewan Keamanan PBB. Sungguh ini adalah hukum rimba yang terjadi di depan mata kita. Ketika kita bicara hak asasi manusia yang bersumber dari negara barat dan Amerika, maka kita katakan omong kosong belaka, sampah, kalah semuanya teori-teori ini dengan praktek rimba. Negara yang kuat menghancurkan negara yang lemah. Islam menolak seluruh bentuk kezaliman, baik kepada sesama muslim maupun kepada orang non muslim.
Satu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau saat itu menjadi Amirul Mukminin, menjadi pemimpin Islam di masanya. Beliau bersengketa dengan seorang Yahudi. Sayyidina Ali memiliki baju perang hilang. Ternyata baju perangnya ada di orang Yahudi itu, diambil oleh orang Yahudi. Maka Sayyidina Ali sebagai seorang pemimpin besar, beliau menyerahkan kasus hukum ini kepada hakim besar saat itu yang bernama Shuraih rahimahullahu ta'ala. Shuraih kemudian memanggil Ali radhiyallahu an dan memanggil Yahudi ini. Keduanya dihadapkan di persidangan. Sayyidina Ali radhiyallahu an diminta untuk menghadirkan saksi. Siapa saksimu wahai Amirul Mukminin Ali, bahwasanya baju perang ini milikmu? Sayyidina Ali mengatakan, ini anakku Hasan dan Husain. Shuraih radhiyallahu an mengatakan, ya Ali, di dalam Islam kesaksian anak yang membela orang tuanya tidak dibenarkan. Maka Sayyidina Ali mengatakan, ya Shuraih, bagaimana engkau akan menolak kesaksian Hasan dan Husain? Sedangkan Nabi mengatakan, wal Hasanu wal Husainu sayyida syababi ahlil jannah. Bagaimana engkau berani menolak kesaksian anakku yang menyatakan bahwasanya baju perang ini milikku? Sedangkan Nabi bersabda, Hasan dan Husain radhiyallahu an adalah pemimpin para pemuda di surga. Orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah, engkau tolak kesaksiannya. Shuraih mengatakan, ya Ali, sabda Nabi benar di tempatnya. Kedudukan Hasan atau Husain sebagai pemimpin surga bagi para pemuda nanti itu benar, sebagai manqabah fadilah, keutamaan tinggi yang dimiliki oleh dia. Tetapi ini bab hukum. Nabi juga mengatakan dalam riwayat kalian tidak bisa diterima kesaksian warga, keluarga, anak kepada ayah atau sebaliknya dalam bab ini. Akhirnya kesaksian Hasan atau Husain ditolak oleh Shuraih. Maka keputusan akhirnya diputuskan bahwasanya pemenang hukum ini adalah Yahudi. Lihat hadirin, Yahudi ini maling, pengadilannya pengadilan Islam, pemimpinnya Sayyidina Ali, pemilik haknya adalah pemimpin Islam, hakimnya adalah Shuraih yang diangkat oleh Ali. Tapi lihat keputusannya, lihat keputusan hadirin. Negeri Islam, pemimpinnya Ali, hakim agungnya Shuraih, lawannya Yahudi yang maling, tapi dimenangkan oleh Yahudi tersebut. Kenapa? Karena Sayyidina Ali sebagai pemimpin khalifah tidak memiliki cukup bukti bahwasanya baju perang itu miliknya. Kalahlah Ali. Hadirin, Anda bayangkan bagaimana penegakan hukum, supremasi hukum apabila ini terjadi di Indonesia? Indah tidak? Ketika seorang gubernur bermasalah, anaknya, hakimnya diangkat oleh dia di satu provinsi, ternyata kurang cukup bukti dan lain-lain dan saksi, sehingga hakim mengatakan bahwasanya anak Anda wahai gubernur tidak bisa menang di pengadilan ini. Padahal jelas lawannya adalah maling. Hadirin, lihat indahnya Islam. Inilah yang menjadikan Islam rahmatan lil alamin. Ini yang menjadikan Islam tersebar ke seluruh alam. Maka ketika dirinya dinyatakan menang di pengadilan muslim dipimpin oleh Amirul Mukminin muslim, hakimnya muslim, Yahudi mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku masuk Islam. Yahudi ini akhirnya mengakui kebenaran Islam. Terasa keadilan Islam dalam kehidupan Yahudi ini, walaupun dia tahu dirinya mati. Inilah yang hari ini dikeluhkan oleh bangsa yang besar ini dalam penegakan supremasi hukum yang kadang berat sebelah kepada para penguasa di Indonesia maupun di mana-mana terjadi, hadirin. Maka Islam menyatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan.
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk adil dan untuk berbuat baik kepada sesama. Jangankan kepada sesama manusia, hewan pun dipelihara, dijaga oleh Islam hadirin. Seorang wanita ahli ibadah dimasukkan ke dalam neraka karena dia menahan seekor kucing tanpa diberi makan, minum, dan tidak dibiarkan lepas untuk mencari makanan sendiri, sehingga kucing ini mati dalam kerangkengnya. Dengan sebab perbuatan ini, Allah masukkan wanita ahli ibadah ini ke dalam neraka. Hadis sahih yang ada di Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Diriwayatkan lagi di hadis yang lain bagaimana seorang pelacur ketika dia kehausan di padang pasir menemukan air di dalam sumur, dia masuk ke dalam sumur, dia ambil air, minum, kenyanglah dia. Keluar dari sumur, dia dapati seekor anjing yang lidahnya menjulur-julur karena kehausan. Maka karena kasihan, si pelacur ini kembali masuk ke dalam sumur tersebut, mengambil air dengan memakai sepatunya yang terbuat dari kulit. Maka dia pun keluar dari sumur itu dengan membawa air ini, lalu diberikan minuman ini kepada anjing yang kehausan. Dengan sebab perbuatan ini, Allah ampuni dosa pelacur tersebut. Hadirin lihat, jangankan manusia, binatang sendiri diberikan dalil-dalil as-sunnah dan al-hadis tentang pentingnya menjaga kehidupan mereka. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan umat Islam? 27.000 lebih, bahkan menembus hampir 30.000 lebih. Koran Gaza mengatakan 35.000 lebih dibantai manusia. Mereka adalah saudara kita. Tanpa ada reaksi apapun selain bicara, selain demo, selain lobby, selain KTT, dan lain-lain. Tidak ada tindakan apapun yang bermanfaat selain menambah jumlah korban. Oleh karena itulah hadirin yang mulia, dalam khutbah yang singkat ini khatib berwasiat pada diri dan seluruh umat Islam, yuk jaga ukhuwah, jaga perdamaian hadirin. Dulu Suriah negara yang indah, karena sedikit perbedaan antara pemerintahnya dan oposisi yang ada, terjadilah pertempuran habis-habisan, sehingga Suriah yang dulunya negara indah, Damaskus kota yang sangat indah, sekarang hancur lebur karena peperangan. Apabila kita sebagai bangsa yang besar, karena pemilu yang kemarin kita lakukan, apakah di situ ada kejujuran, apakah di situ ada kecurangan, lalu kita mengambil sikap emosi, menyatakan perang, menyatakan permusuhan kepada lawan politik kita, memobilisasi kekuatan, mengadu domba. Hadirin, yang terjadi bukan solusi, yang terjadi adalah fitnah yang lebih besar. Maka Sayyidina wa Habibuna Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis Tirmizi dan lain-lain mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan kepada satu amalan yang lebih besar pahalanya daripada salat, daripada saum, daripada haji, daripada sedekah, yaitu islah dzatil bain, mendamaikan para pihak yang bertengkar, bertempur, dan berselisih. Oleh karena itulah hadirin yang mulia, biarkan KPU, biarkan Bawaslu, biarkan DKPP, biarkan MK bergerak dari sekarang untuk mengurusi permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Ada suasana panas yang sekarang sedang diletupkan. Maka kita sebagai bangsa yang besar, terutama jemaah Darul Barokah, ayo jaga ukhuwah, jaga suasana aman, jaga suasana yang kondusif, tegakkan ukhuwah Islamiyah di atas perbedaan-perbedaan. Oleh karena itulah hadirin yang mulia, Sayyiduna wa Habibuna Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang mau berbuat baik pada siapapun. Al-mu'minu alifun ma'luf. Orang beriman itu orang yang ramah dan mau diajak ramah. Orang yang baik dan mau diajak baik. Fala khaira, maka tidak ada kebaikan liman la ya'laf, bagi orang yang tidak mau diajak ramah dan tidak ramah kepada siapa.
Islam mengajarkan keramahan, mengajarkan sifat sawmiyah. Bahkan Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu yang engkau tebarkan di depan wajah saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Senyum sedekah, hadirin. Oleh karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala jaga bangsa yang besar ini, jaga ukhuwah Islamiyah dan wataniyah di antara kita. Semoga Allah lahirkan pemimpin yang adil di tengah bangsa yang besar ini, pemimpin yang cinta kepada Islam, kepada umat Islam, kepada seluruh manusia, cinta keadilan, cinta kebenaran, cinta kebaikan, memikirkan rakyatnya dan bangsanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahil qawi sultan wal wadih burhan wal mabsut fil wujud karam wa ihsan ta'ala wa 'azama sya'nuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral ikhwah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin wa 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma 'alaika bil yahud al-Israil wal Amerika wal Britania wal Faransa wa ghairuhum min al-khulafa'il yahud. Inna haula yaqtuluna al-atfal wan nisa' wa yas'auna fil ardi al-fasad. Allahumma 'adzibhum 'adzaban alima. Inna 'adzabaka al-jidda bil kuffari mulhaq. Allahumma dammirhum tadmira. Zilzilhum zilzalan shadida. Khudhum akhda 'azizin muqtadir. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina wa aslihna wa aslih dhata bainina wahdina subul salam. ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في كل شيء أعطيتنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.